Ibu rumah tangga ini cuma pakai teras rumah, tapi bisa dapat uang tiap bulan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Kadang hidup itu lucu. Kita sibuk nyari peluang jauh-jauh. Padahal yang paling dekat justru sering kita abaikan. Dan ini bukan cerita motivasi yang sok hebat. Ini cerita sederhana tentang seorang ibu rumah tangga yang awalnya cuma pengen napas sedikit lebih lega soal uang. Setiap pagi hidupnya sama. Bangun sebelum matahari benar-benar naik. Masak, nyiapin anak, beresin rumah, rutinitas yang kelihatannya sepele. Tapi kalau dijalanin setiap hari, rasanya bisa bikin kepala penuh. Dan lucunya, kerjaan ini nggak pernah benar-benar selesai. Hari ini beres, besok berantakan lagi. Hari ini masak, besok masak lagi. Di sela-sela itu, dia sering duduk sebentar di teras rumah. Bukan buat mikir bisnis, cuma buat narik napas. Teras rumahnya kecil. Kalau hujan deras, air suka nyiprat. Kalau panas ya panas. Tapi teras itu jadi saksi banyak hal. Tempat dia bengong, tempat dia ngelamun, tempat dia kadang mikir, hidupku kok gini-gini aja ya. Dan jujur saja, pikiran itu manusiawi, bukan tanda enggak bersyukur, tapi tanda capek. Masalah keuangan selalu datang pelan, tapi konsisten. Bukan masalah besar yang dramatis, tapi masalah kecil yang numpuk. Harga sembako naik sedikit, uang buat bayar SPP sekolah anak, biaya tak terduga. Dan di situ dia mulai ngerasa tertekan. Bukan karena kurang, tapi karena nggak punya ruang gerak. Pernah suatu hari dia buka dompet, isinya tinggal beberapa lembar. Dan dia ketawa kecil. Ketawa yang isinya campur aduk. Bukan sedih berlebihan, cuma dia jadi tersadar. Kalau kondisi ini nggak berubah, ya bakal terus begini. Dan di titik itu, muncul keinginan yang selama ini dia pendam. Pengin punya penghasilan sendiri. Bukan buat ninggalin peran sebagai ibu. Bukan buat saingan sama suami. Tapi buat bantu supaya enggak selalu deg-degan tiap akhir bulan. Masalahnya, realita langsung nyamperin. Anak masih butuh ditemani. Waktu terbatas, tenaga juga terbatas. Dan yang paling sering dia pikirkan, aku cuma di rumah, aku nggak punya apa-apa. Kalimat itu sering banget dipikirkan ibu rumah tangga. Padahal kalau dipikir lebih jujur, sebenarnya mereka punya banyak hal. Punya rumah, punya lingkungan, punya waktu yang fleksibel walau terbatas. Cuma seringkali nggak dianggap aset. Dan selanjutnya hari demi hari dia mulai lebih peka. Kalau duduk di teras, dia perhatiin siapa saja yang lewat, perhatiin kebiasaan orang. Dan ini menarik, banyak orang lewat tapi nggak punya waktu lama. Semua serba cepat. Dari situ, dia belajar satu hal. Orang modern itu capek, dan orang capek butuh sesuatu yang praktis. Ini bukan teori bisnis. Ini logika hidup sehari-hari. Dia mulai mikir, kalau aku bisa nyediain sesuatu yang bikin hidup orang lain sedikit lebih gampang, mungkin aku juga bisa dapat sedikit imbalan. Dan selanjutnya, dia pun balik ke teras rumah. Satu-satunya ruang yang dia punya, awalnya dia minder. Masa iya teras sekecil ini bisa jadi apa-apa? Tapi dia ingat satu hal, diam juga nggak bikin kondisi berubah. Akhirnya dia beresin teras itu pelan-pelan. Nggak langsung bagus. Nggak langsung Instagramable, yang penting layak. Dan di situ dia mulai dengan rasa takut, dengan hati yang ragu. Kemudian ia mulai berpikir, teras kecil bisa jadi tempat jualan makanan ringan buatan sendiri yang dititipkan ke anak-anak sekitar. Bisa juga jadi tempat jualan minuman sederhana untuk orang yang pulang kerja capek dan haus. Bisa juga yang manfaatin teras buat jualan jajanan pagi, gorengan sore, atau makanan rumahan yang selalu dicari karena orang malas masak.
Bisa juga pakai teras buat jasa kecil-kecilan, seperti terima titip laundry kiloan skala tetangga, terima setrika, atau sekadar terima pesanan kue rumahan saat ada acara. Ada juga yang terasnya dipakai buat jualan kebutuhan harian, telur, gas kecil, air galon, minum, atau barang-barang receh yang kelihatannya sepele tapi dicari setiap hari. Bahkan ada yang cuma pakai teras buat tempat ambil pesanan online, jualan lewat ponsel. Barang disimpan di rumah, pembeli tinggal ambil. Hari-hari pertama itu berat. Setiap suara langkah orang lewat bikin deg-degan. Setiap orang nengok ke teras bikin mikir, dia mau beli enggak? Ya, kadang ada yang cuma lihat, kadang ada yang nanya terus pergi. Dan jujur saja, itu rasanya lebih sakit daripada nggak ada yang datang sama sekali. Tapi disitulah mental diuji. Banyak orang berhenti di fase ini karena merasa gagal, padahal sebenarnya ini fase normal. Usaha kecil itu jarang langsung rame. Kalau ada yang langsung rame, itu bonus. Pelan-pelan satu orang beli, terus dua, terus ada yang balik lagi. Dan ini contoh nyata, orang Indonesia tuh setia kalau sudah cocok. Sekali merasa nyaman, dia akan balik. Dari situ kepercayaan diri ibu ini mulai tumbuh. Sedikit pelan, dia mulai lebih berani senyum, lebih berani ngajak ngobrol. Dan akhirnya ternyata obrolan ringan itu penting, bukan buat maksa jualan, tapi buat bikin orang nyaman. Kadang cuma ngobrol soal cuaca, soal anak sekolah, soal harga cabai, dan dari obrolan sederhana itu, hubungan terbentuk. Ini pelajaran penting. Usaha rumahan itu bukan cuma soal barang, tapi soal hubungan. Di akhir bulan, dia mulai ngerasa ada perubahan. Bukan cuma uang, tapi ritme hidup. Dia punya sesuatu yang ditunggu setiap hari. Punya tujuan kecil. Dan ini penting untuk mental. Banyak ibu rumah tangga merasa hidupnya monoton. Dan monoton itu pelan-pelan bikin capek batin. Dengan usaha kecil ini, hidupnya jadi punya warna. Dia pernah capek, pernah pengen libur, pernah pengen berhenti. Tapi setiap kali mau menyerah, dia ingat awalnya. Bukan buat kaya, tapi buat tenang. Dan ketenangan itu mahal. Teras rumah itu sekarang bukan cuma tempat duduk, tapi simbol perubahan, simbol bahwa ruang kecil bisa punya arti besar. Cerita ini bukan ajakan nekat, bukan juga janji manis. Ini cerita realistis bahwa ibu rumah tangga bisa mulai dari apa yang ada. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu mentok, coba lihat sekitar. Mungkin jawabannya bukan di luar sana, tapi di depan rumahmu sendiri. Dan kalau kamu masih ragu, itu wajar. Semua orang yang pernah ragu, bedanya cuma satu. Ada yang berhenti di ragu, ada yang jalan walau ragu, dan siapa tahu beberapa waktu ke depan, kamu akan duduk di teras rumahmu sambil senyum kecil karena kamu sudah berani memulai cerita versi kamu sendiri. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat ya!